Indonesia selalu mengklaim bahwa ada nilai tertinggi yang jadi acuan hukum positif kita itu. Disebut sebagai philosophical foundation itu. Kalau kita baca dari mana ide itu muncul? Muncul dari tradisi yang disebut positivisme. Dia nulis tentang Stephen Baum teori itu. Di dalam buku itu diterangkan bahwa sumber hukum terakhir dia mesti dalam kondisi fiktif. Jadi nggak boleh konkret. Sekarang Indonesia mengambil resiko dengan mengatakan Pancasila itu adalah sumber hukum tertinggi mengikuti teori Stephen Baum ini. Nah kalau kita konsisten, lo yang bikin teori itu bilang sumber hukum tertinggi itu nggak boleh dirumuskan. Dia harus abstrak supaya dia jadi shaping ideas aja tuh. Menjadi ide penuntun. Kalau idenya konkret, nanti orang bingung. Berarti nanti tafsirnya beda-beda tuh. Jadi biarkan sumber hukum itu abstrak. Sekarang kalau Pancasila disebut sebagai sumber hukum tertinggi, nah Pancasila itu konkret. Ada tanggal lahirnya, silanya ada 5. Jadi secara teoritis salah menyebut Pancasila itu sumber hukum. Apalagi sekarang disebut Pancasila adalah ideologi negara. Di mana di dalam konstitusi kita disebut Pancasila ideologi negara? Dalam seluruh dokumen negara kita nggak ada. Yang ada Soekarno bilang Pancasila itu adalah falsafah negara, bukan ideologi. Pak Harto bahkan bilang Pancasila adalah asas tunggal, bukan ideologi. Tiba-tiba Jokowi bilang itu ideologi, konsekuensinya panjang. Di mana di dunia ini negara yang berideologi? Nggak ada. Yang ada loh fasisme itu ideologi. Yang berideologi sekarang tinggal Korea Utara, komunisme itu. Jadi nggak boleh disebut Pancasila itu ideologi negara. Dia boleh kita sebut kesepakatan bersama untuk menuntun Indonesia. Halo guys, kali ini saya akan memberikan reaksi terhadap kritik kedudukan Pancasila. Menurut saya, memberikan kritik terhadap kedudukan Pancasila harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam. Pancasila bukan hanya sekedar rangkaian nilai atau ideologi biasa, tetapi merupakan dasar negara yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan hukum, serta arah kehidupan bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, agama, bangsa, dan budaya, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu yang menjaga agar bangsa ini tetap utuh dan harmonis. Karena perannya yang sangat fundamental tersebut, kedudukan Pancasila tidak dapat digugat, dipertanyakan, atau diganti secara sembarangan. Dalam konteks negara demokratis, kritik sebenarnya tetap boleh disampaikan. Namun, kritik tersebut seharusnya bersifat membangun dan tidak menyinggung legitimasi Pancasila sebagai dasar negara. Kritik yang tepat adalah kritik yang diarahkan kepada pelaksanaan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh masyarakat maupun oleh aparatur negara. Banyak masalah sosial, politik, maupun ekonomi yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh Pancasila yang dianggap salah, tetapi lebih karena kurangnya kesadaran dan konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, kritik yang konstruktif semestinya mendorong kita untuk memperbaiki implementasi nilai-nilai Pancasila, memperkuat sikap toleransi, menegakkan keadilan sosial, mengutamakan kepentingan bersama melalui musyawarah, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan meningkatkannya kesadaran kolektivitas untuk mengamalkan Pancasila. Kedudukannya sebagai dasar negara tidak hanya tetap terjaga, tetapi juga semakin relevan dalam perubahan dan tantangan